Pokoknya di Belanda itu sampai ada penjara yang kosong. Ya karena mungkin itu tadi Om, masuk akal. Kalau orang nggak ada orang susah Om, Nggak ada kejahatan. kalau dia banyak duit nggak mungkin begitu dia lah. Loh, banyak orang yang banyak duit jadi maling. Maling. Itu koruptor. Apa nggak kurang duitnya? Jadi kalau mau dasar mentalnya aja, mental maling ya, mental maling. Woi, Woi. dari lubuk hati yang tersembunyi paling dalam, kembali Om Cipto hadir dalam acara Kakek Bokep. Kalau keki boleh kepo. Bajing luncat ke astana, Ini kok malah nyanyi. Bukan nyanyi, ini kode. Kode apa lagi? Ya, sebentar lagi kita akan baca berita viral juga nih. Apa? Tentang bajing loncat yang curi beras dari truk. Baca dulu deh. Itu yang itu ya. Yang ini. Baca yang ini. Ini ya. Oke. Viral. Bajing loncat curi beras Bulog dari truk di Dumai. Polisi buru pelaku. Ada videonya? Ada dong. Oke, kita tonton videonya. Tonton videonya ya. Aksi bajing loncat. Aksi dia. Oh. Mat. Wow, kayak di film ya. Woi. Plat nomornya jelas lah gitu, gampang ditangkap polisi ini. Iya. Oh, ini pahlawan nih yang mensyuting ini. Dia jatuhin. Dia. Hahaha, gitu lah. Gila ya, nekat ya. Apa? Aksi nekat. Tengah hari. Iya. Siang. Plat nomornya jelas kelihatan. Jelas. Ini gampang sekali kalau polisi betul-betul mau menangkap, ya identitasnya cukup lengkap. Iya, nggak usah yang plat motor, dia aja nggak pakai helm, anggap mereka ini. Kelihatan Iya, gitu. aduh. Ya, tapi kan dari belakang ya kameranya nih. Ya bener, motornya tadi sih paling gampang. Oke, sekarang kita mau baca komentar-komentar dari netizen, bagaimana menyikapi atau menanggapi komentar-komentarnya di lewat video ini ya. Oke, coba lihat. Oke, langsung ya kita lihat reaksi netizen. Nih Om, dari Rizky Aris Munandar. Oke, Rizky. Apa Rizky bilang apa itu? Truknya malah pelan bawanya, sepertinya kerjasama. Dan nanti info ke pihak perusahaan berasnya dicuri di jalan. Ini dugaan-dugaan yang mungkin keliru ya, karena biar bagaimanapun kalau kita lihat muatan yang begitu banyak, iya betul, nggak mungkin dia bisa ngebut. Jadi kalau dibilang gitu. truknya sengaja memperlambat, aku pikir enggak ya, karena beras segitu banyak, otomatis truk nggak bisa ngebut. Terlalu jauh dia memperkirakan itu. Canda dia bikin skenario sendiri. Iya. Oke, ada komentar lain? Ya Om, dari BGS Prayuda. Oke, bagus Prayoda, apa katanya? Diburu polisi. Kenapa polisinya nggak buru yang mencuri uang rakyat aja? Kan lebih banyak tuh. Ya, disangkut pautkan ke situ mulu ya. Ya, bagaimanapun harus diburu polisi, apalagi udah bukti-buktinya udah jelas, aksinya udah terekam di kamera dan tersebar di medsos. Kalau polisi nggak buru nanti disalahkan. Jadi biar bagaimana juga, apapun bentuk kejahatan tetap harus diburu. Nah, kalau dibilang koruptor tadi, mungkin juga diburu, mungkin bukan polisi yang polisi di jalan, tapi diburu oleh KPK atau yang lain. Pokoknya semua pelanggar hukum harus ditindak, gitu ya. Benar. Maksudnya diburu itu mungkin, ayo cepat kali, maksudnya. Namanya buru-buru. Itu beda lagi. Iya, mungkin cepat tanggap mungkin maksud dia tadi itu. Ya orang buktiin jelas ya, kalau nggak cepat tanggap ya kabur dia nanti. Oh ya benar, tapi bukti jelas betul lah tuh. Iya. Oke, komentar lain deh, komentar lain. Tapi ada yang buktinya jelas lambat loh. Nih Om, dari Ajeng Ciki. Oke, dari Ajeng, apa katanya? Kalah skillnya Tom Cruise.
Jadi Tom Cruise itu kan biasa kita lihat aksi-aksinya di film-film Hollywood ya. Betul. Apalagi Mission Impossible. Ya, benar. Kan keren ya. Iya. Jadi ini kayaknya mau niru Tom Cruise. Iya. Tapi nggak bisa ngalahin Tom Cruise lah. Tapi kalah kan skillnya Tom Cruise. Iya, kalau Tom Cruise mungkin trik film atau stuntman ya. Enggak, kata Tom Cruise di Impossible nggak pakai stuntman om. Oh, Cuman gitu ya? mungkin safety-nya dipikirkan. Oke. Nah jadi nggak pakai safety, atraksi dia. Helm aja nggak pakai. Iya, di atas motor ambil ngambil narik coba. Oke, mobil lagi jalan. Iya, gila deh. Ya om. Oke. Dari Gerald.widakdo96. Oke, Geral, apa kata Geral? Baru tahu bajing loncat itu manusia yang nyuri barang di kendaraan orang lain. Ya, ketinggalan. Nah, nggak tahu deh om. Jadi bajing loncat itu istilah ya. Ya. Kalau bajing loncat hewan memang ada yang suka lompat sana. Jadi makanya diistilahkan bajing loncat karena pintar sekali mereka melompat sana melompat sini. Ya. Jadi Ya, melakukan atraksi di jalan. Atraksi. Oke, ada komentar lain? Rian.rifki.a. Oke, Rian. Ya, apa dibilangnya? Harusnya yang ngerekam nyalip dan ngasih tahu sopir suruh rem. Loh, nggak bisa. Kalau udah seru ngerekam ya ngerekam aja, ngapain? Kalau dia ke depan lagi nggak ada yang ngerekam dong nanti. Iya juga ya. Kebanyakan nonton film nih Rizky nih. Ya, mungkin ambil ngerekam ambil, woi, ambil teriak kali ya. Tapi, jadi udah bersyukur ya, ada yang mau ngerekam ya, terus jadi diviralkan ke medsos, itu jadi barang bukti. ya. Jadi paling tidak lebih ringan lah kerja polisi. Ya terbantu lah. Terbantukan, Ya, oke. Sebenarnya ya, di zaman-zaman gampang begini ya, orang gampang bermedsos ria, orang gampang membuat video, membuat foto, itu sebenarnya sangat membantu kalau ada pelaku-pelaku kejahatan yang terekam. Ya, betul. Atau penyalahgunaan wewenang atau apa yang terekam, korupsi yang terekam. Yang main game. Ya, yang main game. Ini ngomongin DPRD ya. Ah, Yang ya main game di mana aja lah. Enggak, di kantor kan ada, di sekolah ada. Ya di ruang sidang juga ada. Oh ya ada juga. Main slot. Kan kalau kerekam kan susah ngelaknya. Iya, nggak bisa berdalil lagi. Iya, tapi masih bisa berdalil om. Ya dicari-cari lah Iya. Kan di kelas katanya. Loh. pembenarannya. Nah, Oke, Om. komentar lagi dari siapa? Eri Haris. Oke, Eri Haris. Apa kata Eri? Truknya rem mendadak, malah yang di belakang auto ngusruk. Ya iya. Iya. Ya, ada kok, ada beberapa aksi yang memang ada kamera di belakangnya itu. Jadi Oh, mobilnya ditaruh kamera. ya di belakang. Jadi ketika supir yang lihat ada maling di belakang, dia rem mendadak, nyungsep orangnya. Wih, positif lah. Ya benar kan dia pepet nih. Iya, iya. Kamera keluar pasti. Ada, tapi kalau yang ini ya dia nggak bisa taruh kamera pun terhalang beras. Taruh di mana? Taruh di beras. Ya mungkin dia nggak bakal pikir ada begini juga kali. Terus kalau truk dalam keadaan muatan padat begini dan berat, nggak bisa dia ngerem mendadak. Nanti dia mau naik lagi, mau ngegas lagi susah. susah berat. Iya. Ya, berat. Ya udah, lucu ya. Dari Info Duri. Oke, Info Duri. Apa? Bahaya kalau diteriakin. Biasanya bajing begini banyak temannya di lokasi beraksi. Paling aman videoin dan viralkan. Nah, Swakal juga. ini orang Duri ya. Info Duri berarti kan daerah Duri ya. Duri itu Dumai. Hah? Iya, Duri itu daerah Dumai. Mana Duri? Itu Info Duri yang bikin komen. Oh, namanya. Iya, yang bikin komen tuh namanya Info Duri, berarti orang dari sana ya. Jadi dia tahu biasanya di sekitar lokasi operasionalnya mereka banyak temannya. Jadi lebih aman memang memvideokan daripada meneriakin. Ya, karena mungkin nggak semua orang punya keberanian kayak gitu. Iya, kali, meneriakin lebih aman divideokan lah, kan dia nggak tahu siapa yang memvideokan. Iya benar juga, masuk akal. Iya benar juga. Oke, siapa lagi? Om, dari Yeni Studio. Oke, Yeni, apa katanya? Semoga diberikan rezeki ya Pak, agar tidak melakukan hal tersebut. Loh, sebenarnya secara logika ya, Tuhan sudah memberi rezeki kepada semua manusia. Ya. Nah, tinggal dia mau rezeki yang kayak apa, haram atau halal. Mau cepat apa berproses.
Ya, benar. Siapa lagi? Tapi bagus lah doa ada ini. Ya benar juga Om, kalau dia rezekinya banyak nggak mungkin kayak gitu dia Om. Oh enggak juga, ada orang rezekinya banyak tapi dia kurang sigap menjemput rezekinya. Oh iya, enggak maksud dia ini tadi. Oke lah. Yang doain bapak ini dia. Iya. Iya. Dari siapa lagi? Nih, Anda 4. Oke, dari Anda apa katanya? Bajingan di mana-mana emang meresahkan. Oh, umum ini. Iya, maksudnya bajingan ya, bajing loncat dia bajingan. Iya, bajing loncat. Di mana-mana meresahkan. Iya. Jadi jangan jadi bajingan ya. Oh iyalah, karena meresahkan. Yuk, yang lain. Oke Om, nih Om dari Ciputra Popitot. Aduh. Oke, Ciputra. Kok duh? Ya, poptotnya itu yang bikin aduh. Agak tek gitu ya. Ya, soalnya ada tot itunya, bikin aduh gitu. Iya. Oke, Ciputra ini Ciputra ini udah sering komen dia. Emang ya? Ya, udah sering aku baca. Oke, apa kata dia? Yang videoin serba salah, mau ditabrak, antar jadi tersangka. Ya enggak lah. Enggak. Ya iyalah kalau ditabrak. Bukan, maksudnya yang nggak harus ditabrak lah. Udah benar ini tindakan memvideokan. Selebihnya itu kerjaan polisi. Jangan pula kita yang bertindak main hakim sendiri kita tabrak dia. Ya benar. Ciputra. Ada-ada aja lu ah. Ya benar. Oke, jadi masalah baru dia. Iya, komentar lain deh. Dari siapa? Nita Dias 21. Oke Nita, apa dia bilang? Segitunya cari makan sampai nggak peduli keselamatan sendiri. Ya itu pilihan ya. Ya. Banyak pekerjaan lain tapi dia pilih pekerjaan ini. Nah, sebenarnya beresiko tinggi. Pertama soal apa? Keselamatan ya, keselamatan nyawanya. Benar. Terus resiko ketangkapnya karena itu kan gampang sekali orang memvideokan dari belakang. Dia kan nggak tahu. Benar. Ya kan? Benar. Ya itu pilihan lah. Banyak nafkah lain yang bisa digeluti. Kenapa dia mau menggeluti cara ini? Mau jadi bajing yang loncat. Menggeluti, kayak sering itu dia. Yang sebetulnya cuma sekali nyela kayak gini Om, berat. Nah, lihat dari ininya udah pengalaman ini. Tapi kan jatuh juga tadi dia. Ya, jatuh karena berat. Itu beras kan panjangnya 50 kilo itu. Oh iya, beras gede ini ya. Iya. Ininya bukan yang 10 kilo, bukan. Kalau yang 40 kilo tangan satunya bisa ada tenteng. Oke, komentar dari yang lain. Dari Gavigaf 777. Oke, Gavigaf. Apa dia bilang? Maraknya berbagai modus pencurian atau perampasan merupakan suatu gambaran bahwa saat ini masyarakat banyak yang hidupnya sengsara, meskipun tindakan tersebut sama sekali tidak dibenarkan. Oh iya, bukan berarti hidup susah apa kita harus jadi maling, enggak lah. Ya benar. Jadi nggak ada alasan. Tapi kalau dibilang masyarakat semakin susah ya mungkin ya sebagian besar, atau kita kan di Jakarta ya, kita nggak begitu melihat. Di daerah-daerah memang banyak orang susah, ya kan? Ya, tapi bukan Jakarta juga banyak Om. Ya, cuman kita nggak ngelihat aja. Iya, cuman jarang belusuan kayak. Ya intinya apapun alasannya, pelaku kejahatan ya harus menanggung resikonya. Iya, itu ya, masuk akal juga. Kalau ya, jangan jadikan miskin sebagai alasan untuk melakukan kejahatan. Ya setuju itu. Ya. Tapi benar juga Om, kalau ya karena sengsara, ya benar juga ada alasan sih ya. Iya, oke. Baru mau aku bantai nih sengsara ya, kalau dia banyak duit nggak mungkin begitu dia lah. Banyak orang yang banyak duit jadi maling. Itu koruptor. Apa nggak kurang duitnya? Jadi kalau mau dasar mentalnya aja, mental maling ya mental maling, nggak peduli berapa jumlah hartanya, miskin atau kaya. Enggak, orang miskin jadi maling ada. Orang kaya yang jadi koruptor kan maling kan? Iya betul. Orang kaya yang jadi koruptor banyak. Iya juga. Pejabat-pejabat yang kaya-kaya kan ada kan yang jadi maling, jadi koruptor. Iya. Yang ketangkap KPK juga banyak. Iya, yang bakal ditangkap juga banyak. Yang baru diselidiki juga banyak. Udah ah. Iya juga. Ya benar. Jadi nggak peduli tingkat sosialnya. Ukurnya. Iya, bukan tingkat sosialnya yang jadi ukuran. Pokoknya dasar mental maling
mau kaya mau miskin dia tetap maling. Ya juga. Ya. Oke, kita baca komentar lain. Crocodile_Himalaya. Buaya Himalaya, jauh banget. Buaya Himalaya. Ya krokodil. Ya. Apa katanya? Ya, mau gimana lagi, Pak? Ekonomi makin sulit, pemerintah korupsi nggak berhenti, rakyat kelaparan, kriminal makin meningkat. Kalau udah gini, salah siapa? Ya, lagi-lagi bukan karena kemiskinan yang alasan untuk melakukan kejahatan, bukan. Terus kalau dia bilang apa, pemerintah banyak yang korupsi. Ya. Sebenarnya dari zaman ke zaman ya, pemerintah ini ya, oknum-oknum di pemerintah ini banyak melakukan korupsi, ada. Cuman sekarang karena pemberantasan korupsi kerjanya lebih efektif, lebih banyak menangkap korban, jadi lebih ketahuan. Yang nggak ketahuan masih banyak. Ya karena viral. Iya. Kalau nggak viral, nah? Iya, nggak viral ya nggak ketahuan. Oke, kita baca komentar lain. Ugesehang.cipo. Ugesehang, oke. Apa dia bilang? Toh dia nyuri beras, Pak, buat makan. Ya kalau dijual lagi paling untung berapa sih? Itu tuh yang diusut kasus koruptor, nyuri uang rakyat yang kelaparan begini. Sambo, DKK, bisa-bisanya ada diskon hukuman. Ah, sudahlah, males ikut pemilu. Asli pesimis orang ini. Ya, jadi karena banyaknya, maksudnya itu polisi kenapa ngurusin yang curi-curi beras aja, orang curi beras kan untuk makan. Ya, maksudnya sepele gitu loh kasarnya ya, sorry nih. Ya, beras koruptor tuh gitu loh. Iya, jadi gara-gara gitu malas ikut pemilu katanya. Golput ya, kecewa dia. Enggak, gini, kejahatan ya tetap kejahatan, mau besar atau kecil tetap kejahatan. Ya, jadi itu memang wewenangnya pihak keamanan untuk menangani ini. Iya lah. Jadi nggak ada alasan karena susah terus jadi jahat, nggak bisa juga. Itu benar juga, kalau nggak ada koruptor, Om, maksudnya. Oh, oke. Gitu loh. Adanya korupsi berarti terjadinya ketidakadilan. Nah, jadi tidak ada pemerataan. Nah, rakyat miskin jadi tambah miskin. Nah, karena koruptor kan mikirin diri dia sendiri. Iya, yang harusnya dibagi-bagi untuk rakyat misalnya, dimakan sendiri, untuk kepentingan rakyat dimakan sendiri. Rakyat sengsara, bikin kriminal disalahin. Pokoknya kemiskinan bukan alasan untuk jadi jahat gitulah. Betul, benar, setuju. Tapi ya jangan sampai nggak ikut pemilu lah, bro. Masa gara-gara Ferdi Sambo dan kawan-kawan nggak mau ikut pemilu katanya. Oke. Nggak, dia boleh saja orang boleh pilih golput nggak mau ikut pemilu, oke. Tapi jangan protes lo nanti. Siapapun yang jadi. Jangan protes karena kamu nggak ikut. Iyalah, ya benar. Nanti ikut pilih. Oke lah, menyimpang kita. Kita baca komentar lain deh. Udah, Om. Gitu aja ya. Itu aja lah. Mirip-mirip juga isinya. Oke guys, jadi kejahatan dimanapun tetap ada. Ya. Dari dulu sampai sekarang, sampai nanti mungkin ya. Ya. Tapi ada loh negara yang penjaranya tak berpenghuni, nggak ada kejahatan katanya. Di mana? Di Belanda. Oh iya? Nah, tapi nggak tahu ya itu kategori kejahatannya sampai apa gitu. Pokoknya di Belanda itu sampai ada penjara yang kosong. Ya karena mungkin itu tadi, Om, masuk akal. Kalau orang nggak ada orang susah, Om, nggak ada kejahatan. Kalau menurut aku ya, pasti minim kejahatan itu. Oh, ngapain lo jahat? Apalagi maling tadi ya. Orang gitu. Apa-apa sudah cukup ya. Nah, ngapain? Apalagi ini mempertaruhkan nyawa. Beras doang, sorry ya. Beras doang kasar, Om, sampai dia begitu. Woi, dia jatuh, patah tulang. Mission Impossible. Iya. Woi, nggak ada enak juga. Belum kata Om tadi kalau dia ketangkap, tambah susah. Iya. Ya, oke guys ya, beginilah yang kita bahas hari ini tentang ini lebih ke berita sosial ya. Ya. Kriminal tapi ya karena berbau-bau sosial lah masih. Ya, kehidupan masyarakat sehari-hari. Ya, maksudnya jadi isu sosial juga ini. Iya. Komentarnya kan. Ya. Tapi apapun alasannya, melakukan kejahatan ya termasuk maling itu tidak boleh. Ya benar. Aku setuju. Apapun alasannya, namanya kejahatan ya itu kejahatan. Ya betul. Tapi bukan berarti ini kan ada juga alasannya
orang miskin jadi bisa melakukan kejahatan. Oh, kalau soal itu orang kaya banyak juga yang melakukan kejahatan. Cuman kejahatannya lebih kualitas. Ini kemana lagi naranya nih? Iya, ini mengulang tadi. Jadi tidak ada alasan karena status sosial orang jadi kejahatan. Enggak. Ya, mentalnya tadi mental, tergantung mental. Setuju. Oke ya guys, jadi hanya ini aja sajian kita. Kalau kalian merasa perlu komen ya komen aja. Yang terima kasih untuk kalian yang udah subscribe. Tapi kalau belum subscribe ya silakan subscribe. Kalian boleh like, share. Boleh banget. Gitu ya. Kalian boleh share kemana-mana supaya kita semua tambah-tambah pengetahuan, tambah-tambah wawasan dan hidup kita jadi lebih berwarna. Gitu ya. Oke? Sampai di sini dulu. Nanti kita jumpa lagi dalam acara Kakek Bokeh. Bajing luncang ke astana, Mati bajing loncat. Kayak sinden gue ya tadi ya. Siapa? Gue tadi nyanyi. Iya, sinden bertelur. Sinden kena. Sinden bertelur. Kalau sinden biasanya nggak bertelur, bersanggul. Ini sinden bertelur. Telur di mana telurnya? Ya, pokoknya bertelur lah. Gue bawa telur tuh 1 keranjang. 1 keranjang. Oke.